nggak rela gitu, materinya susah nyari, dibayarnya 2K cuman sekali doang. Dan memang mayoritas stand up komedian selalu pinginnya tampil hanya sekali, karena kalau dia tampil 2 kali berarti dia harus 2 kali membangun mood orang untuk tertawa. Mending kita stand up 2 jam sekali daripada 20 menit per 20 menit dibagi 2. Nah itu salah satu yang membuat saya kadang-kadang suka bad mood. Kalau soal anak, soal mama, buat saya nggak bikin bad mood, cuman bikin mumet. Apalagi anak saya cewek, Bapak Ibu. Anak cowok lebih enak, 3 bulan sekali lu beliin sepatu, dia diem. Anak cewek, oh haleluya, Bapak di sorga, nggak boleh lihat jepitan rambut warna-warni, bando ada bulu-bulu ayam, sepatu ada gambar stroberi, semuanya pasti nunjuk. Dari situ saya belajar perempuan itu yang paling menakutkan bukan mulutnya tetapi telunjuknya. Oh haleluya. Anak saya gereja di Glow di daerah Tamrin Residen, keluar dari gereja ada 2 mall, 1 GI 1 PI. Nggak ada matahari di 2 mall ini, Pak. Nggak ada noti, Pak, di situ. Ini kan yang tempat jepitan rambut yang 100.000 dapat 42, ya kan? Ini Senayan, ini Plaza Indonesia jual jepitan rambut dalam bentuk butik. Anak 1, dilematis artis belanja. Kalau nggak bayar yang ribut itu kasirnya. Pulang gereja dia lihat bando warna, aduh Pi bagus banget, bagus tau buat Cece ke sekolah. Hah? Gue lihat harganya, oh darah Yesus. Sekalipun gue artis stand up termahal, tetap kalau lihat jepitan rambut 180.000 satu, mikir otak gue, coy. Gue bilang, besok deh papi beli nimbangan 2 ya. Ih papi mah anak kan cuman aku doang. Bunyi mami di belakang, anak dok cuman 1. Ternyata mama dan anak dua-duanya udah ada pembicaraan sebelum. Anak bunyi, omanya yang dukung, iyo cuman 1 doe, beli jus sayang. Ya kita kan langsung, ya juga ya, ya udah ambil aja 3. Anak bunyi, hah? 3 doang, Pi. Ingat dong sebulan kan 30 hari. Haleluya. 30 hari berarti 30 jepitan rambut kali 180.000. Honor pelayanan kurang masih, Pak. Iya kan? Kalau kita honor manggung kan 70 juta ya Pak. Honor pelayanan kan kadang-kadang ala kadarnya amplopnya ya Pak. Kadang cuma 300, 1 juta, 10 juta itu pun ada memang. Tetapi kalau hitung-hitungan pas belinya segitu ya namanya juga anak orang tua yang baik, ya udah ambil aja sayang, udah nggak apa-apa. Dalam hati, oh Tuhan nih sunyak beli baju kini doi so habis for jepitan rambut. Sudah dia pulang. Besoknya dia ke gereja, jepitan rambutnya dibawa semua ke gereja. Kita kan, kenapa dibawa sih? Papi nggak denger khotbah Papi Gilbert deh. Kita tuh harus penuh dengan kasih tau Pi. Dia ternyata otaknya penuh kasih tuh maksudnya dikasih-kasih. Ya gue bilang sama emak 2 kali begini gue masukin panti asuhan nih anak. Dia ngebangkrutin bapaknya. Tapi kita mau marah anak sendiri Pak. Mama juga begitu, sama sama omanya. Naik kelas 5 SD, pulang-pulang rumah, Pi, aku juara 1 lagi loh, Pi. Anak saya dari kelas 1 sampai kelas 5 juara 1. Siapa dulu bapaknya? Stand up komedian itu pasti orang pinter. Kalau PA nggak mungkin, Pak. Anaknya pinter kan kok, aduh bener sih, coba Papi lihat. Aduh terus dia bunyi, iya Pi aku juara 1, cuman kata suster sekarang uang jajannya udah berubah Pi. Hah, maksudnya? Udah sekarang Pi uang jajan Cece sehari 300.000. Oh saudara Yesus, hah? Serius 300? Sama Papi dulu cuman 100 perak duit merah. Itu pun bagi 4, 25, 25, 25, 25 buat disimpan besok. Mak bunyi mami di belakang, anak dok cuman 1, kasejo. Tapi
Tapi kan gue juga ada darah Cinanya. 6 bulan gue kasih duit jajan 300.000 kan itu. Kebeli Alphard nih jajan. Nih gue ke sekolah. Gue tanya sama susternya, "Sus, uang jajan sekolah berapa?" Loh, oh iya Pak Mongol kan nggak datang ikut rapat dewan sekolah ya. Sehari sekarang Pak uang jajan 20.000 Pak. 20. Ini kenapa dia ngomong 300? Mongol pulang dia pulang. Shalom Papi, sini Cek. Kenapa Pi? Ada oleh-oleh ya buat Cece? Enggak, mau nanya uang jajan di sekolah berapa? Segitu Pi. Segitunya berapa? Segitu. Karena diajarkan dari kecil untuk tidak boleh berbohong. Di segitu berapa? Segitu. Enggak, maksudnya seberapa? Maksudnya berapa? 50.000 segitu. Enggak, soalnya tadi Papi ke sekolah kata suster 20.000. Nah segitu. Nah terus sisanya di mana? Diambil Oma. Ternyata anak dan omaknya ternyata ada pembicaraan di belakang. Mau suruh beli apapun pasti Oma yang dukung karena Oma dapat dari duit jajan. Ya kan? Mami keluar dari mobil Mongol panggilin, "Miss sini. Berapa duit jajan sekolah?" Nih tahu kita sayang. Saya tanya Pak Ade. Tadi Ade bilang 20.000. Berarti Mami yang pegang 280. Mama saya langsung naik 2 oktav. Oh, enggak, nih cuman mau titip ATM, pegang Jo. Karena orang Manado kalau suara naik 2 oktav, hati-hati. Itu alamat maling kundang 2. Jadi mending diemin langsung, nih Mi pegang Jo ATM. Kira le ngana dari kecil batoto Pak Mama. Dihitung Pak dari kejadian ada masih di Taman Eden Pak. Ya ampun Bapak di sorga. Ibu begitu. Lah sekarang dia ribet. Semua Natalan tuh Manado sayang mau pulang Mami. Tanggal 16 pulang Manado. Diribet dengan bawaannya 14 koper. Saya bilang, "Mi mau apa ini 14 koper?" Ternyata isinya tas semua. Dan sudah ada namanya. Teman sekolahnya, teman gereja dikasih-kasih semua. Pantesan dia tiap hari nodong. Mau marah, ibu sendiri. Saya mau bawa dia ke Surabaya untuk operasi muka. Karena saya dengar di Surabaya untuk operasi kecantikan paling bagus. Karena sekarang dia stres, alisnya turun Pak. Dulu di sini, tato alis menciut turun di bawah. Mama saya tuh ngefans sama Teresa Teng. Dia hatam mati tuh lagu Tien Mimi. Dia pergi tato alis ke Beijing kayak Teresa Teng. Dia lupa makin tua kulit menciut. Tato di sini sekarang usia 73 turun di bawah Pak. Jadi dia kalau ke gereja hidupnya sama batu es dikompres sambil ditarik, aduh so ciriu. Cakep. Batu es bisa mengembalikan alis kita yang turun sesenti. Jadi buat ibu-ibu yang alis mulai turun, pakai es batu. Saya yakin alisnya akan kembali sempurna, tetapi jari kita yang akan berubah keriput. 6 jam di es batu Pak. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini adalah kedua saya khotbah. Sesuai jadwal saya harus berkhotbah di sini dengan di Grand City. Sesuatu terjadi karena saya dari Papua ke Surabaya tidak ada penerbangan langsung, tetap harus transit di Makassar dan penerbangan ternyata full. Mongol so stres di bandara. Oh Tuhan, ada pelayanan ini bagaimana Tuhan? Tolong bantu. Tahu-tahu ada 4 orang yang tidak check in. Akhirnya Mongol naik dan itu ternyata tidak ke Surabaya, cuma sampai Makassar. Sampai di Makassar Mongol cuman nggak mau ribet, nggak mau khawatir, nggak mau mumet, otak gua cuma nyanyi-nyanyi aja pakai handphone. Terus ke tempat check in, cek tiket, puji Tuhan ada, dapat. Kenapa saudara? Karena saya nggak ribet ngadepin apapun. Jadi buat semua yang hadir hari ini, nggak usah ribet. Setuju? Setuju? Dia nggak usah ribet. Semua udah Tuhan ciptakan, kita tinggal menikmati. Terus kenapa ribet? Ribet itu munculnya dari mana? Dari otak kita.
Orang ribet itu bukan di kelakuannya, di otaknya. Ini timbul di kelakuannya. Pak Mongol, jangan pakai nasi putih tau Pak Mongol. Pak Mongol sekarang badannya gemuk banget. Udah ke dokter belum? Berapa tekanan darahnya Pak Mongol? Berapa ini begininya? Terus gula darahnya gimana Pak Mongol? Terus ini gimana Pak Mongol? Jangan pakai nasi putih loh Pak Mongol. Karbohidratnya besar. Mendingan nasi merah Pak Mongol. Gua remelin orangnya. Nasi putih sama nasi merah masih enakan nasi kuning, oneng. Coba Mongol tanya, nasi putih nasi merah enakan mana? Ya nasi kuning, udah ada oreknya, ada telurnya, udah lengkap Pak. Nah kalau kita ribet ngadepin apapun ya nggak akan maju hidup kita. Saya ribet sama muka nggak jadi artis Pak. Paling gue tukang copet. Ya kalau enggak ya paling naik derajat setengah senti lah, tukang hipnotis. Iya kan? Jadi kalau mau ribet ngadepin apapun nggak akan pernah lebih di hidup kita. Coba buka Roma 12 ayatnya yang ketiga. Buduh, potongan kombes, botak, nggak ada itunya. Ciri-ciri orang pinter tuh nggak ada lesung pipitnya, nggak ada lesung rambutnya, cakep begitu. Kayak Andil lah ya di film Shaolin. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Udah belum? Kalau begitu saya bacain buat saudara. Ada Bang? Roma 12 ayat 3. Oh nggak ketemu Alkitabnya. Oh, Roma 12 ayat yang ketiga. Coba Bapak Ibu udah ketemu? Ada yang boleh mau bacain? Oh nggak bawa handphonenya. Roma 12 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Tuh, Tuhan yang bilang nggak usah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Jadi nggak usah mumet mikir Pak. Itu sama kayak teman saya stand up, dia nanya, Mongol siapa penemu bolam lampu? Sekarang saya mau nanya buat yang hadir hari ini, siapakah yang menemukan bolam lampu? Siapa? Thomas Alva Edison. Anda mikir nggak? Jawaban yang benar adalah siapa yang menyembunyikan. Karena Thomas Alva Edison menemukan, berarti sebelumnya ada yang nyembunyiin. Nah siapa yang menyembunyikan itu bolam lampu? Karena kan dia lagi jalan, nah tuh kan bolam lampu, nah berarti dia menemukan. Nah siapa yang menyembunyikan? Ada yang bisa jawab? Nah kalau kita dibuat begitu ya mumet hidup kita Pak. Kenapa kita harus ribet? Orang bilang kamu ngol sekarang, aduh kenapa ya kamu ngol sekarang kok wabah di Jakarta, kok banyak banget ya cowok pacaran sama cowok. Jadi kalau kita ikut mumet ya kita ikut PA Pak. Dibiarin aja mereka yang pacaran. Kalau ada dalam keluarga kita baru kita tegur. Tapi kalau tetangga kita juga kita tegur terus dia ngamuk, mending kita doakan aja, betul nggak? Terus kalau orang nanya kenapa wabah, ya nggak usah marah, pelajaran sekolah yang nyuruh cintailah sesama. Lo disuruh sama sekolah cintailah sesama, dan didukung oleh provider HP karena sesama lebih murah. Terus kita mau marah? Ya itu realitanya Pak. Sekarang cewek udah nggak mau lagi diajak nongkrong di mal-mal pinggir jalan, maunya mal-mal bintang 5. Maaf kata dulu kita ngasih cewek baju dalam merek Wakol udah senyum jungkir balik senengnya. Sekarang dikasih merek itu ngamuk-ngamuk. Itu kan punya sama emak. Lah terus emang maunya apa Neng? Ya ampun, Victoria's Secret dong Bang. Ya Allah Bapak di sorga, tuh balubranya aja udah 300.000. Kenapa? Karena dia ribetin hidup.
Jangan dibuat ribet hidup ini. Bawa santai aja. Pak, kalau saya dibuat ribet, nggak mungkin saya bisa diundang makan siang di Istana Negara, Pak. Ih, ditelepon Pak Mongol, sekarang harus meluncur ke Istana Negara karena akan makan siang dengan Presiden. Mak, gua serius lu, Pak? Lu tahu kan lagi zaman musim penipuan. Ya kan, gue tanya dulu, serius nih? Pakai bayar enggak? Ya gue tanya. Enggak Pak, serius ini. Mohon Pak Mongol harus segera ke Istana Negara. Coy, nggak hitung 3, gue jasa 1 udah jalan, coy. Orang tanya kenapa, coy? Gue mau ngerasain nasinya istana. Iya kan? Nyampe di istana, bener ternyata, coy. Kita nunggu di ruang tunggu. Bapak lagi ada tamu, Pak Jokowi. Tahu-tahu bunyi protokoler Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Kita langsung berdiri. Selamat siang, Pak. Bapak, selamat siang. Gimana kabar kalian? Gini, seneng ditanyain Presiden. Seneng banget, Pak. Terus kenapa stres? Makannya, Pak. Yang ngambil nasi paling pertama Presiden. Dia ngambil cuma setengah centong, Pak. Gua kan stres, oh Tuhan, kok cuma setengah sendok, mau ditutup gimana nih sate? Karena saya orang Jakarta, Pak, di kawinan harus ambil lauk dulu, baru tutup nasi. Karena kalau lu ngantri ikut nasi, sampai Tuhan datang gak akan pernah nambah tuh lauk. Beda kawinan Jakarta dengan Surabaya. Saya paling sering ngisi kawinan di Surabaya, makannya nggak berhenti. Disuruh stand up lagi makanan kelima. Lu gimana hukum stand up? Gak boleh orang makan supaya berhenti. Ya, stand up tentang jorok. Langsung pada siapa sih itu? Mongol. Oh ya ampun. Saya stand up kalau paling sering lagi makanan kelima. Kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Lu tahu orang Indonesia kalau makan bom meledak pun dia santai. Ya ampun Tuhan, lagi ngunyah. Itu gimana? Ini Mongol bebusa, nggak ada yang lihat. Langsung gua alihin materi. Lu tahu Indonesia tuh negara paling jorok. Kenapa jorok? Karena ngupilnya dipelintir langsung telen. Siapa itu? Tuh, itu strategi. Kalau dibuat ribet, ya cai honor nggak dibayar lunas. Jadi saya mah nyantai-nyantai aja. Pikiran saya nggak dipakai buat ribet. Oleh sebab itu nama saya Mongol Stres, karena mukanya mirip orang Mongolian. Stresnya karena kacamatanya di kepala, karena mata gue nggak minus, yang minus otak gue. Oh, jadi gue kacamata ini daripada kacau di dunia persilatan ya. Dinyantai. Sama kita mau ribet. No, adik-adik kecil no. Diperhadapkan dengan sinetron mereka yang nggak ada. Bayangkan anak sekolah disuruh nonton film Dora. Saman saya dulu ada si Unyil, di saat Pak Oga nodong ada Pak Raden yang memberi nasihat. Betul? Di saat Pak Oga tidur-tiduran di pos hansip, ada Pak Raden yang menegur, jangan cuma tidur-tiduran, kerja biar punya duit. Nah, anak-anak kecil sekarang diperhadapkan dengan film khusus mereka yang nggak mendidik. Siapa yang bilang Marsha and the Bear mendidik? Oh Tuhan, tuh anak nakalnya minta ampun. Gua nonton film Marsha, pingin gua banting tuh TV. Astaga, nakalnya minta ampun, sampai beruang sama serigala kabur, nggak kuat ngurus ini anak. Udah gitu usia baru 4 tahun. No, 4 tahun segitu nakal loh. Belum lagi Shinchan. Bapak di sorga. Shinchan sampai gurunya stres, rambutnya konde naik susun 7. Bayangkan Marsha dan Shinchan nikah di Surabaya, gua pindah Sidoarjo. Nggak mumet apa? Itu baru Marsha, belum lagi Dora. Oh haleluya, Bapak di sorga. Saya nonton Dora, remote-nya patah. Anda tahu kenapa? Karena film Dora ngeselin. Saya belum pernah dengar Dora tidur siang. Selalu jalan, mau kemana kita hari ini? Ya Allah, lu yang jalan kenapa nanya, Oneng? Ngeselin loh si Dora, sumpah. Umur 7 tahun kerjanya cuman kelayapan. Nggak pernah saatnya kita tidur siang, enggak. Terus kita mau stres, nggak usah lah Pak, yang penting remote-nya aja dipatahin, kan juga 400.000 kan, daripada TV.
Anda tahu kan artis kalau TV kecil jadi bahan omongan sama media. Gila, stand up comedy termahal, TV-nya 20 inch. Gua beli OHP di rumah. Layarnya gue jadiin TV. Mau ribet? Nggak usah ribet. Anak saya, temenin yung Cece mau nonton Dora. Tahu-tahu Dora nanya, di mana rumah nenek? Gue bilang, ya ampun Tuhan Yesus, Dora, lu tanya sama bapak lu, jangan sama kita yang nonton. Saudara juga kagak, mana gua tahu nenek lu di mana. Tapi filmnya ada, anak gua suka banget. Tiku dia nanya, udah mau habis toh, mau kemanakah kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Disuruh kita yang jawab. Tuh tanya, mau jawab apa C? Api kayaknya ke hutan. Yuk 1, 2, 3 ke hutan. Si Dora teriak, tidak, kita ke pantai. Ya ampun Tuhan Yesus, kalau begitu kenapa nanya Oneng? Anak siapa nih si Dora ini, sumpah. Di tengah jalan, di tengah hutan dia jalan, tahu-tahu ada serigala warna kuning. Siapa namanya? Siapa? Tuh suka nonton kan. Ketahuan lu nonton, muncul si Doranya bukan lari, dia nanya, ada apakah di belakang Dora? So itu serigala bukan bebek PA. Terus kita mau marah, kita mau stres. Ya ampun, stroke mendadak Pak kalau nemenin anak, sumpah. Temenin mama, haleluya, Bapak di sorga. Oh Tuhan, ibu-ibu Manado tahu-tahu nyusul ke Senayan City dan dia berdiri depan Bottega. Ditelepon, dek, mami di muka toko jual tas rupa tikar. Bunyi mongol kenceng, darah Yesus berkuasa. Ma gua bukan di Louis Vuitton tapi di Bottega. Louis Vuitton masih ada 23 juta, nah Bottega dia lihatnya tas. Oh Tuhan, berdosa mau dipukul Pak. Aduh darah Yesus ini gimana nih? Bukan saya nggak bisa beli, bukan Pak. Karena saya tahu mama saya. Kami orang Manado. Ke acara manapun pasti babungkus Pak. Anda bayangkan tas 200 juta ada kembung goreng. Anda bisa bayangkan dalam tas 200 juta ada cookies cucur. Pak, cucur itu 5 hari minyaknya nggak habis-habis. Lu bayangkan nggak ada kembung woku? Oh Tuhan, dia bocor. Mau dibawa di laundrette sengesek tetap bau anyer. Tapi kita mau marah berdosa. Ya udah naik Gojek ke ambasador, matiin dulu HP. 12 menit gua matiin HP, ngegojek ke ambasador. Terus dinyalain lagi, dia marah-marah. Di mana mami telepon, handphone mati. Ada di ambasador Mi. Hah, bukan tadi di Senayan City. Nyanda di ambasador, susul Jo. Gue kasih duit 5 juta, mami pulang dengan 14 Bottega. Karena dia ambasador banyak Bottega dari Hong Kong. Harganya cuma 300.000. Dibawa pulang ke Manado, dikasih ke saudaranya. Siapa yang tahu itu palsu? Iya toh. Kalau dia bawa ke Jakarta ke Senayan City dia pakai Bottega palsu pasti ditegur. Tapi di Manado siapa yang mau tahu? Siapa yang kasih? Mongol. Oh Tuhan, ini baik sekali. Aduh ini pasti 80 juta padahal 400.000. Ya toh? Mau ribet ya nggak usah ribet. Meninggal itu hukumnya Tuhan, bukan hukumnya manusia. Ada yang ngasih racun kita terus kita Tuhan gak izinkan kita meninggal, yang nggak meninggal. Cuman kalau soal meninggal, saya sebagai orang Manado suka protes di daerah. Karena cuman Manado itu ngeribetin kalau orang mati. Ya ampun, di sini cuman dibawa ke rumah duka, di Manado harus bawa di rumah. Masaklah kue balapis lah, ini panada. Udah gitu pas di peti mati dimasukin jenazah, baju kesayangannya, kaos kesayangannya, celana dalam kesayangan langsung dipakein jas. Oleh sebab itu saya pelayanan nggak pernah pakai jas, bukan nggak punya. Kami di Manado orang pakai jas cuman buat 2 acara, kalau nggak kawinan yang meninggal. Udah begitu udah meninggal, ditahu-tahu taruhlah sepatu, sandal dan minyak wangi plus Alkitab kesayangannya. Buat Mongol buang-buang Alkitab, orang hidup aja nggak baca kok mati dimasukin.
Emang dikirain ntar dalam jam 2 subuh pas dimakamkan dia bangun baca Alkitab? Udah game. Baca Alkitab di saat kita hidup. Kenapa mati diikut masukin? Kan bikin berat yang mikul, Pak. Jadi jangan ribet ngadepin hidup, jangan khawatir ngadepin hidup, karena Tuhan udah ngasih solusi cuman satu. Solusi dari semuanya adalah jangan takut, karena Tuhan pasti akan menyertai hidup kita. Amin, amin. Jadi nggak usah takut. Aduh, gini kamu, aduh sekarang lagi banyak teroris, nanti ada banyak bom. Pak, santai aja. Kita tuh kan negara kepo, Pak. Di Prancis sono ada bom meledak, kosong semuanya, pada kabur. Indonesia kebalik. Sarina meledak nggak nyampe 10 menit, numpuk orang di situ. Di polisi masih tembak-tembakan, bukan pada tiarap. Yang mana orangnya ya? Nggak ada takut-takutnya loh negara kita, sumpah. Di buktinya Washington Post memberitakan mobil polisi Malang di Jalan Tamrin tembak-tembakan sama teroris di seberang, lewat tukang sate. Polisinya lagi tembak-tembakan, dia lagi ngipas berapa, Bang? Tuh nggak ada takut-takutnya loh bangsa kita. Keponya antu Bapak di sorga. Nggak boleh denger orang buang angin, penasarannya tinggi. Saya pernah ngalamin tuh di Senayan City, lagi buang air kecil di urinoirnya, bunyi di dalam put. Dia namanya nengok, siapa ya? Pak, kasihan yang di dalam itu, Pak. Dia juga pingin nggak bunyi, Pak. Cuman ya keceplos bunyi. Aduh, itu di dalam dia bilang, aduh gimana gue mau keluarnya, aduh nggak enak banget. Terus kenapa kita yang penasaran gitu loh? Udah habis pipis bunganya keluar, ditungguin orang. Orangnya keluar komenan nama-namanya. Oh lu, ya ampun Pak, dia juga menderita loh di dalam. Dia pingin Pak nggak bunyi, udah dipepet-pepet, melejit. Kenapa kita yang ribet? Orang juga boleh jujur. Ada beberapa orang yang telepon saya, Pak Mongol, khotbah itu jangan buat orang selalu tertawa. Firman-Nya akan tertanam kalau orang tertawa. Saya marahin hamba Tuhannya, Pak, jangan lupa loh, Injil itu kabar baik. Emang ada kabar baik bikin orang nangis? Kalau ada cengeng itu namanya. Kabar baik itu selalu sukacita, tertawa. Justru lebih enak orang tertawa, gampang masuk daripada nakut-nakutin. Iya enggak? Jadi jangan ditakut-takutin, nggak usah ngebahas neraka dulu, ngebahas aja tentang bagaimana kita bertumbuh dalam Tuhan. Betul? Saya sempat ditegur tuh gara-gara marah-marahin tentang neraka. Karena buat saya, ngapain saya mau belajar tentang neraka? Karena saya mau ke surga, betul? Yang mau ke neraka coba angkat tangan. Sana belajar tentang neraka. Pakai 3 tingkatan ada tempat ini, dan nggak usah. Orang gue mau ke surga kok belajar neraka. Neraka tanpa syarat, Pak. Bener nggak? Kita lagi seks bebas, Tuhan datang tembus. Surga itu bersyarat. Hanya orang kuduslah yang bisa melihat Tuhan. Berarti syarat pertama adalah kekudusan, baru kekurusan. Karena pintu surga itu sempit, berarti gemuk nggak masuk. Nah, colek aja kalau ada bos, masuk nggak? Tuh, colek biar dia mau diet ya. Tapi tenang, buat yang mana nih? Yang mata-mata sipit sama kayak Mongol. Kita China mah tenang, gemuk juga tetap masuk. Ada orang dalam pasti di mana-mana. Santai aja, kan tinggal telepon. Kok jemputnya di luar ya. Enak, kenapa ribet? Jadi saya kalau khotbah anak kecil pun boleh ikut karena mereka juga mengerti. Khotbah terlalu tinggi itu namanya Farisi. Jemaat bagaimana mau mengerti kalau udah ketinggian khotbahnya? Mendingan level bawah, semua lini bisa mengerti. Saya nggak pernah ribet dalam hal apapun. Nah, artis itu dilematisnya banyak, Pak. Saya foto sama cewek, masuk di media sosial, di Twitter,
sorry, Agnes Monica Club Twitter, Instagram. Gue masukin di situ foto sama cewek, bunyi hilaf tuh cewek mau foto sama Mongol. Tuh pasti dipakai susuk tuh ceweknya sampai senyum begitu. Giliran saya foto sama cowok, masuk media sosial, komen tuh kan bener dia homo. Pak, jadi gue mau foto sama siapa biar lu nggak ribet. Masa gue foto sama monyet? Mereka bilang, oh nama omnya. Ya ampun Tuhan, nggak begitu juga, keles. Jadi nggak usah ribet ngadepin apapun. Bapak ibu punya anak, ya jaga anak Anda. Bisa dia nonton BO setiap acaranya, bimbingan orang tua dibutuhkan. Jadi biar mereka mengerti kenapa SpongeBob nggak tenggelam di dalam air, tinggal di Bikini Bottom bisa masak air. Jadi kalau nggak diterangkan, ntar dia jadi PA Pak. Yuk bikin akuarium kita masak air sampai Tuhan datang juga nggak akan nyala tuh air oneng. Lah tapi di film SpongeBob kan iya. Tuan Krabs marahin Patrick sama SpongeBob, mereka berdua pulang rumah masak air. Gua sampai mikir, air dari mana itu nyala api? Udah gitu SpongeBob terbuat dari apa deh? Spons. Patrick binatang apa? Bintang laut. Squid apa? Squid apa? Binatang apa? Cumi-cumi, kepiting apalah? Cumi-cumi atau ada bilang katanya gurita. Terus Tuan Krabs binatang apa? Kepiting. Anaknya Tuan Krabs paus Pak. Lu bayangkan bapaknya kepiting, anaknya paus. Siapa mamanya nih anak? Lah terus kita mau ribet, stres nonton TV Pak. Sinetron Indonesia, ya ampun Tuhan Yesus, di mana-mana rumah sakit ICU-nya di depan, UGD-nya di filmnya dibikin panjang banget ngedorong ke dalam. Padahal di mana-mana UGD itu ada di depan. Kenapa ngedorong troli sampai ujung? Udah meninggal di jalan kali Pak. Terus kita mau ribet? Ya nggak usah ribet. Sekarang ada lagi sinetron azab. Ya Allah, kebanyakan nanya kapan kawin, matinya mangap. Astaga, nggak segitu juga kali azabnya. Ya ampun. Terus kita mau ribet? Nggak usah. Abis ini masih ada ibadah lagi. Ikut lagi biar nggak ribet. Ya kan? Saya mungkin masih sekali atau udah ke Grand City, pingin lagi ya ke Grand City. Ribet. Jalan tolnya murah. Pakai mobil kan? Ya kalau mau jalan kaki juga boleh, orang Yesus dari Galilea ke Kapernaum jalan kaki. Kok situ nggak bisa sih dari sini ke Grand City jalan kaki? Kan anggaplah olahraga Pak. Karena Jenderal Sudirman kebanyakan jalan kaki akhirnya lama meninggalnya. Karena kan kata dokter cuma 3 bulan usianya pasti meninggal. Tetapi ternyata sampai Indonesia merdeka belum meninggal Pak. Karena kenapa? Jalan. Orang Cina di Cina jalan kaki Pak. Yang ditandu cuma kaisarnya Pak, sama bininya selir yang 2-3 jalan kaki Pak. Ibunya ditandu, jenderalnya di kuda. Siapa yang lebih lama mati? Prajuritnya, karena sehat. Jadi buat semua yang hadir hari ini nggak usah ribet. Yang penting kita bisa mengendalikan pikiran kita. Amin, amin. Nggak punya pacar buat cowok tidur, karena Adam diciptakan Hawa di saat ia sedang tidur. Tapi ingat baik-baik, Anda boleh tidur, tapi yakinkan diri Anda, apakah saya sesempurna Adam? Kalau saya sesempurna Adam tidur, tapi kalau enggak ya nyari oneng. Ya Allah, Al-Ghazali aja Maliando nyari, nasi itu tampang pas-pasan tidur. Kalau saya enggak nyari Pak. Karena saya belum boleh menikah lagi sebelum mantan istri saya meninggal. Jadi saya sekarang doa pagi itu pokok doanya, Tuhan cabut nyawanya biar saya kawin lagi. Nggak bercanda apa bercanda. Saya doakan istri saya mantan istri saya sekarang ada di Surabaya. Dia udah menikah dengan orang Jember. Stres dia pastilah. Coba kalau gue masih dari Nyonya Mongol, Ferrari kuncinya gue yang pegang. Sekarang santai, saya nggak pernah ribet. Pastor Michael bilang, Pak tolong pelayanan di gereja ya,
Saya nggak pernah nanya mau dibayar berapa. Santai-santai aja. Dikasih berapa aja itu dari Tuhan. Kalau nggak dikasih ya keterlaluan. Paling terakhir. Aduh. Saya tuh selalu orang tanya begini, Bang Mongol kenapa sih lu nggak pernah kesaksian? Hidup saya tuh saksi hidupnya saya tuh kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Orang di daerah, saya boleh jujur, orang Manado itu di saat saya berangkat ke Jakarta nggak ada satupun yang mau temenan dengan Mongol waktu di Jakarta tahun 98-99. Karena saya mengalami fase jualan koran di Tugu Tani. Semua orang Manado hilang. Kalau ketemu di gereja waktu itu di GBI Api Kemuliaannya di daerah Senen di Menara Era, ketemu nggak ada yang mau duduk bareng Mongol. Kalau ketemu selalu bikin malu doe, sebab jual koran, pulang Manado cuma Mongol. Saya kalau pulang Manado nggak jadi apa-apa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami di Manado tinggal pasti sekompleks itu saudara semua. Nggak makan di rumah bisa minta sebelah, pasti itu mama PAD, mama PKK, oma PAD, oma PAD anak, nggak akan mati seumur hidup. Nah tapi saya tinggal di Jakarta, lu mau minta sama siapa? Otomatis hidup di Jakarta harus berjuang. Jualan di Tugu Tani, Anda pikir gampang ada 6 orang jualan koran dan saya harus jual 60 koran dalam satu hari? Orang tanya, terus gimana kalau bisa? Ya saya dikasih hikmat sama Tuhan, jualannya harus kayak orang sumbing. Jadi ngolan. Ya kan, saya nggak ngejek, tapi itu saya lakukan. Ngolan, mau beli ama ngolanyain. Lu mau beli apa gua bacain gitu. Ya kan, dia turunin kaca, gua bacain mendingan dengan mal. Daripada dia ketawa berdosa, dia keluarin duit, beli aja deh bang, gitu kan. Berarti laku saya, tulus seperti merpati tetapi licik seperti ular. Itu beneran saya lakuin Bapak Ibu. Ada rahasia kabur, tapi yang paling terakhir adalah Bapak Ibu, di saat saya bertahan pada iman saya dan saya tetap yakin Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup saya, tepat pada waktunya Tuhan buat saya luar biasa. Dan itu terbukti hari ini Bapak Ibu. 8 tahun saya jadi stand up komedian, bertahan sebagai stand up komedian terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Cakep. Saya biasanya stand up cuma 15 menit udah 70 juta. Ini udah mau setengah jam lebih. Ini siapa yang mau bayar ya? Apa kita keluar dulu terus jual tiket? Serius, teman-teman gak ada yang mau temenan sama Mongol. Di saat saya jadi artis, bodoh, semua langsung mengaku tamang. Ih, dulu gua suka nongkrong loh sama Mongol. Dalam hati gua, kapan lu nongkrong sama gue? Cuman biar ketahuan temenan sama artis. Pak, artis itu nggak ada yang bisa disombongin dari hidupnya, tetapi karakter pribadi artis itulah yang bisa membuat Anda maksudnya bisa buat Anda, oh gue harus bisa seperti itu. Artis itu pasti penuh dengan pesta pora, saya nggak suka. Bapak Ibu mau nyari Mongol di Jakarta, setiap hari Jumat 1 cari di Inul Vista Sarina. Kenapa saya milih karaoke di Inul Vista? Karena nggak ada ceweknya yang ikut nyanyi. Karena mayoritas kalau ada ceweknya cantik, suaranya 17 oktav. Lagunya C sama dengan Do, dia bass sama dengan Do. Mau dimarahin nggak mungkin karena bodinya cakep. Tapi kalau di Inul Vista Sarina nggak ada. Jadi gua mau nyanyi Tien Mimi, Wei sampai ke lagunya siapapun gua nyanyiin sendiri, teriak-teriak 2 jam gratis. Jadi Bapak Ibu mau ke Jakarta nyari Mongol ke Inul, gratis po. Paling es teh manis aja bayar. Cuman karena saya Cina, saya bawa gula dengan teh dari rumah. Jadi saya cuman beli air panas 1000. Gua nggak mau rugi Pak, ya ampun. Jakarta kan es teh manis 28.000 Pak. Jadi mending bawa gula 3 sendok. Itu kan bisa buat 2 gelas. Di karaokean 2 jam kan masih ada sisa setengah gelas. Itu sebenarnya pelit ya Pak ya, atau gimana ya, itu mungkin perhitungan kali ya. Saya sih enggak juga sih, cuman saya mikir begitu aja.
Saya kalau dalam hidup nggak mau ribet, dan saya berharap jemaat di tempat ini juga jangan ribet. Anda memberi bagi Tuhan jangan dipikirin, kasih. Karena kalau Tuhan memberkati Anda nggak pernah mikir, Dia pasti memberi apa yang menjadi hak dan kewajiban Anda. Yang penting beri yang terbaik, maka Tuhan akan memberkati hidup Anda. Amin. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, karena Mongol akan lanjut ke Grand City. Ada yang mau ikut jalan kaki, kita akan long march dari sini. Ya kan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.